وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله ربنا العلي العظيم. Para alim ulama, tuan-tuan guru, saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa penyembelihan Ibrahim atas Ismail, yang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar menguji, adakah kecintaan Ibrahim kepada anaknya telah mengalahkan kecintaan Ibrahim kepada Allah yang mengkaruniakan kepadanya anak. Ternyata hanya sekedar ujian. Adakah Ismail lebih mencintai kehidupannya? Adakah Ismail lebih mencintai nyawanya yang satu, atau lebih mencintai Allah Zat yang Maha Tunggal? Hanya ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Teks ini ada dalam Al-Quran. Inna hadza, sesungguhnya ini, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya sekedar ibtila, ujian. Dan kita tahu kisahnya, Allah Ta'ala ganti. Ketika satu orang berhasil di dalam ujian, tentu ada karunia yang Allah beri. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Allah Ta'ala ganti dengan sembelihan yang agung. Ini ganti daripada sembelihan Ismail adalah kibas, kurban dari salah seorang anak Nabiullah Adam, yang mana Allah Ta'ala telah terima kurbannya. Dan kurban itu telah dipelihara, kibas itu telah dipelihara oleh Allah di dalam syurga. Kurban itu yang diturunkan kembali ke dunia sebagai tebusan atas sembelihan Ismail. Dan diturunkan ke dunia dengan cara yang sangat menakjubkan, yakni dipikul oleh Sayyidul Malaikah, Ruhul Qudus, Ruhul Amin, Jibril alaihi salam, dipikul di atas pundaknya sambil mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan ketika itu pun Ibrahim dengan penuh semangat menyembelih anaknya Ismail sambil mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu Akbar. Ismail penuh semangat menyerahkan nyawanya hanya untuk Allah sambil mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika itu seluruh para malaikat di langit dan di bumi sujud karena takjub akan keagungan Allah dan takjub akan sifat ketaatan yang begitu total. Ketaatan Ibrahim yang begitu sempurna, ketaatan Ismail yang begitu total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah katakan, wahai sekalian para malaikatku, angkat kepala kalian, ini bukan waktunya sujud. Angkat kepala kalian, ini bukan waktunya sujud. Tatap tuh kedua hambaku. Mereka telah menyerahkan segala yang mereka cintai hanya untuk mendapatkan kecintaanku dan keredaanku. Allah Subhanahu wa taala berseru, "Lau anna jami'al malaikati hamalu a'la a'naqihim." Sekiranya seluruh para malaikat, baik yang di langit yang di bumi, memikul kurban mereka di atas pundak-pundak mereka. Tidak ada malaikat yang enggak kurban. Seluruh malaikat akan memikul binatang kurban mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang Allah katakan?
sama sekali enggak seimbang, sama sekali tidak sepadan dengan sepatah kata ucapan Ismail kecil yang mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku sayang, segera tunaikan perintah Allah menyembelih aku. Insyaallah ayah akan mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Sepatah kata ini tidak akan pernah bisa diimbangi dengan kurbannya seluruh para malaikat. Sekiranya itu terjadi. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ringkasnya peristiwa yang sempat membuat seluruh para malaikat menjadi panik karena sempurna taat yang begitu total kedua orang ini kepada Allah. Tapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ini hanya sekadar ujian, cukup. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsin. Sudah cukup wahai Ibrahim, cukup. Aku hanya melihat seperti apa ketaatanmu kepadaku. Sudah cukup Ismail, aku hanya melihat seperti apa kecintaanmu kepadaku. Adakah engkau wahai Ibrahim lebih mencintai anakmu yang tunggal daripada aku, Zat yang Maha Tunggal, yang telah mengkaruniakanmu nubuwah dan hikmah? Apakah engkau wahai Ismail lebih mencintai kehidupanmu yang sekali, kehidupan nyawamu yang hanya satu, melebihi kecintaanmu kepadaku, Rabb semesta alam? Tapi ternyata kalian mendahulukan aku di atas segala-galanya. Sudah cukup. Kemudian diganti dengan sembelihan kibas dari syurga. Semua kita sudah tahu cerita ini. Tetapi kemudian di penghujung peristiwa ini ada dialog. Ada dialog Ibrahim dengan Ismail. Setelah selesai, kibas pun telah disembeli. Ketika itu Ismail berkata, wahai ayahku sayang, man askha bainana. Di antara kita ini siapa yang paling pemurah wahai ayahanda? Siapa yang paling pemurah di antara kita? Ibrahim ketika itu menjawab, ana askha minka. Ya jelas ayahlah yang lebih pemurah. Ayah merindukan kehadiran seorang anak puluhan tahun. Setelah usia tua baru dapat. Itu pun berpisah 9 tahun. Kemudian harus menyembelih engkau wahai anakku sayang. Dan ayah siap untuk itu. Ayah lebih pemurah. Siap kehilangan yang paling ayah cintai. Demi mendapatkan kecintaan Allah. Ismail ketika itu nyaut, bal ana askha minka ya abati. Rasa-rasanya saya yang lebih pemurah wahai ayahku sayang. Iyalah ayah sayang, ayah katakan siap kehilangan anak yang satu. Boleh jadi kan? Aku tersembelih, ayah minta anak lagi, Allah kasih lagi, kan tetap enggak kehilangan. Ada gantinya atau mungkin yang lebih baik. Tetapi kalau aku wahai ayahku sayang, siap kehilangan kehidupan. Dan semua kita tahu kehidupan dunia cuma sekali. Kalau yang sekali ini berakhir, ya sudah. Tidak akan terulang kehidupan dunia yang kedua kali. Wahai ayahku sayang, akulah yang lebih pemurah. Nyawa cuma satu. Nyawa cuma satu. Aku tidak punya nyawa lebih satu wahai ayahku sayang. Bukan ketika aku kehilangan nyawa yang satu, kemudian Allah beri nyawa yang kedua. Tidak. Aku lebih pemurah wahai aku sayang. Biasa Pak, setelah seorang itu buat pengorbanan, buat susah payah mujahadah, berhasil dalam pengorbanannya, menempuh studi sampai jenjang strata yang tertinggi, dengan predikat summa cum laude katakanlah, spontan mengatakan, di kampung ini siapa yang paling hebat ilmunya? Setelah ngaji 20 tahun, di kampung ini siapa yang paling alim lebih dari saya? Setelah satu orang itu berjuang untuk mendapatkan harta dengan penuh susah payah, dan ia dapatkan harta yang banyak,
Kemudian dia mengatakan di negeri ini siapa yang lebih kaya dari saya? Ini manusiawi. Setelah meraih kehormatan yang dianggap tinggi, jadi orang yang dielu-elukan, jadi orang yang dijilat-jilat, kemudian dia mengatakan di negeri ini, di kampung ini, di kemukiman ini, siapa yang lebih terhormat dari saya? Biasa. Tapi kemudian Allah Ta'ala dengan penuh lembut dan bijaksana, Allah yang menyaut dialog dua orang ayah dan anak ini. Bal ana askha minkuma, wahai Ibrahim, wahai Ismail, akulah yang lebih penyayang, akulah yang lebih pemurah dari kalian berdua. Haitsu a'taitukum al-fida, di mana aku telah memberikan tebusan daripada peristiwa sembelihan ini. Wa haitsu anjaitukuma min adzabid dzabh, dan di mana aku telah menyelamatkan kalian berdua daripada kepedihan, kepahitan sembelihan. Engkau selamat daripada kepedihan kehilangan anakmu, wahai Ibrahim, dengan menyembelih leher anakmu sendiri. Aku telah menyelamatkan engkau, wahai Ismail, dari pedihnya leher yang ditebas dengan pedang ayahmu sendiri. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, ini pelajaran bagi kita. Silakan berkarya, silakan bekerja, silakan berkorban. Tetapi setelah buat pengorbanan, jangan pernah merasa kita lebih baik dari siapapun. Setelah kita berkorban, jangan merasa kita orang paling dekat dengan Allah. Setelah kita menuntut ilmu puluhan tahun, mencapai derajat keilmuan yang sangat dikagumi, katakan setelah sampai derajat PhD, doktoral dengan nilai summa cum laude, jangan pernah kamu merasa lebih alim dari siapapun. Karena Allah Ta'ala katakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim itu mesti ada yang lebih alim lagi. Di atas langit ada langit. Di atas orang pemurah ada yang lebih pemurah lagi. Ringkasnya saudaraku sekalian, kita mengambil pelajaran penting dari dialog ini. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari siapapun. Dan ini adalah pesan Allah kepada kita. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa lebih suci dari siapapun. Jangan kamu merasa lebih baik dari siapapun. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari siapapun. Jangan kamu merasa lebih taat dari siapapun. Jangan kamu merasa lebih alim dari siapapun. Jangan kamu merasa lebih salih dari satu orang pun di dunia ini. Huwa a'lamu bimanittaq. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu siapa yang sebenarnya takwa di antara kita. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib ini mengulang beberapa waktu yang lalu khatib telah sampaikan di sini untuk pelajaran bagi kita. Ketika satu orang itu merasa lebih, walaupun hanya dari satu orang yang berada di dekatnya, maka ketika itu dia sudah hilang kehormatannya dari pandangan Allah. Takabbur adalah ridha-Nya Allah. Sedangkan iftikhar dan tawadhu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala sangat ingin dapatkan dari hamba-Nya. Tidak ada kita siapapun yang bisa memberi karena kita tidak punya apa-apa. Hakikat yang memberi hanyalah Allah. Karena Allah lah zat yang maha memiliki segala-galanya. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahul aziz. Satu orang aulia yang sangat agung. Qutbul aqtabnya di zamannya. Terlalu banyak kisah-kisah masyhur berkaitan dengan beliau. Orang fasik yang sedang bermaksiat hanya karena sebab melihat Abu Yazid lewat di hadapan mereka. Efek kekuatan rohaniah Abu Yazid radhiyallahu ta'ala membuat mereka serta-merta taubat kepada Allah. Dan tidak sedikit orang-orang kafir beriman kepada Allah dapat hidayah dari Allah hanya dengan sebab mendengarkan sepatah kata dari Abu Yazid radhiyallahu ta'ala. Orang seagung ini, orang sehebat ini kerohaniannya, pemimpinnya para aulia di zamannya, ditegur oleh Allah Ta'ala.
ketika beliau siap hendak berangkat pergi sholat Jumat dengan pakaian yang serba putih dan bersih. Ketika sampai di satu jalan yang sana hanya ada lorong kecil, hanya bisa lewat satu orang, nggak bisa dua orang. Dia dari sini menuju ke arah sana, menuju masjid, dia lewat. Dari arah sana, dari arah yang berlawanan ada satu ekor anjing yang berpenyakit kulit parah. Ya kalau bahasa kita di negeri kita mudah dipahami semacam pematang sawah lah begitu misalnya. Hanya satu orang bisa lewat di situ. Nah, Abu Yazid dengan seekor anjing ini semakin dekat. Padahal nanti nggak bisa lewat. Abu Yazid waliullah. Dan derajat kewaliannya begitu tinggi. Kutubnya para wali kutub. Ketika itu dengan mudah ia katakan, wahai anjing, aku minta kamu turun. Biar aku lewat. Karena aku mau Jumat. Di sana aku akan jadi khotib dan aku akan mengimami umat orang banyak. Bajuku harus bersih, jangan sampai kotor. Nah kalau kamu kotor kena lumpur kan gak masalah. Karena kamu gak sholat Jumat. Gak ada masalah. Tapi tolong aku minta supaya kamu turun biasa aku lewat. Dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Anjing ini bisa bicara. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ta'ala kuasa. Dengan kudratnya, dengan masyiatullah. Allah kuasa melakukan apa saja yang ia kehendaki. Anjing ini bicara dengan bahasa manusia. Dan dipahami oleh Abu Yazid. Ketika itu anjing ini mengatakan, wahai waliullah, apa tidak sebaiknya kamu saja yang turun? Enggak apa-apa kamu kena lumpur. Biar saya lewat dengan nyaman. Kalau saya lewat dengan nyaman, kamu turun, bajumu memang berlumpur. Tapi nanti sampai di masjid, ada air. Itu baju yang kena lumpur bisa kamu basuh sedikit dan selesai bersih. Kamu bisa menyampaikan khutbah, kamu bisa mengimami sholat. Dan tidak mengganggu. Tetapi kalau aku yang turun, aku yang berlumpur, benar bajumu bersih. Tapi aku khawatir hatimu menjadi kotor. Yang kotor ada dalam hatimu tidak akan bisa disucikan oleh air yang ada di 7 samudera di dunia ini. Spontan ketika itu Abu Yazid tersadar. Apa pelajaran yang bisa beliau pahami? Merasa lebih baik dari seekor anjing pun Allah Ta'ala enggak redha. Apalagi merasa lebih baik dari sesama muslim yang lain. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Abu Wahab, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, satu orang ulama besar dan wali kutub di Mesir di zamannya. Murid dari Al-Imam Muhammad Ali Al-Khawwas. Beliau memberikan pelajaran penting. Beliau mengatakan setiap aku berjalan bersama 2, 3 atau sampai 10 orang. Aku senantiasa mengawasi hatiku jangan sampai Allah berpaling dariku. Dengan mengatakan ya Allah, kami berjalan berdua, bertiga, berlima, bersepuluh. Tidak ada orang yang lebih banyak dosanya melebihi aku. Ketika aku sholat berjamaah berapapun banyak jamaahnya. Aku mengatakan ya Allah, di dalam majma' orang-orang yang sedang sholat berjamaah tidak ada orang yang paling hina dan lebih banyak dosanya melebihi aku. Ketika aku hadir dalam sholat Jumat, aku mengatakan dalam diriku, ya Allah, betapa banyak orang-orang yang hadir di masjidmu untuk tunduk, rukuk, sujud di hadapan. Tidak ada orang yang lebih banyak dosanya. Tidak ada orang yang lebih hina, lebih daripada aku. Ketika aku hadir dalam majma' salat Id, maka aku mengatakan, ya Allah, orang-orang telah hadir merendahkan dirinya di hadapan. Sebanyak-banyak orang hadir di sini, tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih banyak dosanya. Tidak ada yang lebih banyak kezalimannya melebihi diriku. Seperti inilah cara ulama-ulama terdahulu. Para aulia Allah mengawasi hati mereka. Sekalipun mereka hidup dalam kebaikan, menjauhi dosa sedapat mungkin, dan mereka bermujahadah dalam ketaatan, tetapi mereka tetap merasa tidak ada orang yang lebih hina, tidak ada orang yang lebih banyak dosanya melebihi mereka. Sehingga semakin bertambah-tambahlah kecintaan Allah kepada mereka. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, darah dan daging kurban itu tidak sampai kepada Allah. Sampainya ke perut-perut kita, sampai ke mulut-mulut kita. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa.
Kalau tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah, maka akan menjadi sia-sialah pengorbanan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, khatib pesan, terutama kepada khatib sendiri juga kita semua. Jangan sampai Allah melihat dalam hati kita. Kita ini merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini. Senantiasalah kita merasa bahwa tidak ada manusia yang lebih banyak dosanya melebihi saya. Tidak ada orang yang lebih banyak kezalimannya melebihi saya. Tidak ada orang yang tidak ada harganya dalam pandangan Allah melebihi saya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah, rafa'ahu Allah, niscaya Allah Ta'ala pasti akan meninggikannya di dunia juga di akhirat. Di sisi Allah derajatnya tinggi, dan Allah Ta'ala juga akan meninggikan mereka di sisi manusia. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ربنا العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الناس، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا وبين المسلمين. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين، واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا الذين يخرجون في سبيلك في كل مكان، الذين يدعون بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم استخدمنا لطاعتك وخدمة دينك، واستقمنا لطاعتك وخدمة دينك حتى يوم نلقاك وأنت راض عنا. واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، ودخلنا الجنة مع الأبرار المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر وأتم وأهم وأعز وأجل وأكرم. أقيم الصلاة.